Mau direspon? Saya di hampir semua juga santai-santai aja kok. Maksudnya menunggu apa namanya, karena yang kita ini kan adalah kebetulan yang melakukan quick count, yang melakukan survei ini sama. Jadi ya wajar kalau ada publik menyatakan, siapa tahu sebenarnya dicocok-cocokkan gitu loh. Itu wajar saja. Jadi sehingga kita harus menunggu hasil real count-nya masing-masing, itu normal-normal saja. Normal-normal saja ya, dan Pak JK pun juga masih Ya. santai itu dan masih pokoknya masih menunggu begitu nanti hasil rekapnya seperti apa. Nah, untuk Mas Imam sendiri kalau kita lihat dalam proses sekarang ini kan yang kita kawal adalah demokrasi. Tadi kita sempat juga menyinggung tentang masalah kondisi demokrasi dan kita menjaga keamanan dan ketentraman para pendukung begitu ya. Setelah ini seperti apa nih tim pemenangan menjaga supaya ya kita beda pilihan tetapi kemudian mungkin menerima pada saat ini posisi unggul mungkin bukan di tempat kita, seperti apa Mas Imam? Sejak awal di mana-mana Mas Ganjar kan satu yang nggak berubah ya, ini perjuangan konstitusional, dan perjuangan konstitusional pasti dalam keadaan damai. Dan itu diresapi oleh kita semua, termasuk teman-teman relawan, itu yang terjaga sampai sekarang, tetapi bahwa kita masih terus berjuang, menegakkan nilai-nilai demokrasi, memastikan there's no life one, nggak ada satupun yang bisa kami tinggalkan, dalam artian nggak boleh ada satu suara pun tercecer, itu masih kami usahakan. Kemarin kan ada kasus London, ya, Inggris, ada kasus Hong Kong, dan seterusnya. Ini kan masih terus kami kaji. Ini kasus-kasus yang semata-mata alasan teknis, atau ini kasus-kasus yang misalnya terdesain secara terstruktur, sistematis atau masif. Ini masih kami dalami gitu. Dan saya setuju bahwa Vox Populi Vox Day, dan saya yakin nanti pada waktunya masyarakat akan berbicara, ini benar-benar pemilihan jurdil atau enggak. Kan kita di lingkungan kita tahu, orang ini berlaku adil, jujur atau tidak. Penyelenggaranya jujur, adil atau tidak. Misalnya penyaluran bantuan negara berupa bansos, bantuan El Nino dan segala macam itu dikapitalisasi atau tidak gitu. Dan ini menurut saya akan bergulir. Kita akan tunggu begitu ya, apa reaksi masyarakat. Kalau suasana batinnya tenang ya ini akan tenang, tetapi kalau suasana batinnya nanti merasa ini kurang positif, saya rasa di alam demokrasi yang sangat terbuka saat ini, masyarakat pada waktunya akan berbicara. Ada nggak sih istilahnya step kelanjutan yang sudah dipikirkan gitu ya, misalnya dengan elaborasi bersama dengan partai-partai di 01 begitu kan, mengingat karena mungkin Pak Jokowi juga punya hubungan yang juga cukup baik sejauh ini Mas Imam, cukup baik dengan partai-partai yang terlibat, partai-partai lawan gitu ya. Kalau sampai saat ini dengan 01, beberapa waktu lalu kita memang sudah komunikasi, khususnya di kedeputian hukum gitu ya. Kita sudah komunikasi soal pelanggaran-pelanggaran, dugaan pelanggaran yang belakangan terjadi. Dengan teman-teman di 02 pun kan sebenarnya bukan berarti tidak ada komunikasi, kita tetap punya komunikasi gitu ya, tetapi memang pada level bahwa kita kan walaupun gimana satu perahu besar bangsa Indonesia konteksnya itu. Tetapi kalau konteksnya kepemiluan memang belakangan sama 01 lebih intens, khususnya kedeputian hukum begitu ya, karena sama-sama merasa mungkin ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi bersama. Bahkan kita punya program bersama gitu ya, untuk mengawal pemilu, punya aplikasi bareng gitu. Itu dilakukan memang. Oke. Kalau gimana Pak Said? Saya menanggapi Bung Dede tadi. Jadi jangan diartikan kata-kata saya bahwa rakyat bodoh dan bisa digiring. Yang saya katakan, kalau rakyat masih berpendidikan rendah dan miskin, itu elit bisa menggiring, oke? Elit bisa menggiring, ya. Nah, faktanya bahwa ada upaya penggiringan adalah peningkatan bansos di Januari dan di awal-awal itu jelas itu penggiringan. Jadi itu sudah dibantah. Bayangkan 50 triliun ditambahkan, itu susah dibantah. Pak Jokowi muter-muter susah dibantah. Pemberian macam-macam itu susah dibantah. Jadi maksud saya begini, itulah pentingnya saya katakan etika moral di elit jauh lebih penting pada saat pendidikan rakyat kita masih rendah dan kemiskinan masih rendah. Karena kalau enggak, itu namanya penggiringan. Nah, apakah rakyat bisa digiring? Mungkin dia nggak sadar bahwa dia tergiring, tapi jelas elit melakukan penggiringan. Itulah maksud saya. Jadi, nah itulah saya katakan kenapa perjuangannya nomor 1 itu etika moral harus tinggi sekali, karena kondisi pemilih kita masih pendidikan yang lebih rendah dan
kemiskinan masih tinggi. Itu maksudnya. Jadi jangan menyatakan bahwa saya di rumah rakyat bodoh dan ini bukan. Elit tidak boleh menggunakan kebodohan dan kemiskinan untuk kepentingan politik, itu maksudnya. Oke, kolaborasi mungkin dengan 03 tadi saya mau tanya ini itu ke Pak Sandi. Saya begini, karena begini, 0103 ini kan merasa ditinggalkan oleh presiden sehingga seakan-akan senasib gitu loh. Ya itu. Nah, jadi ada dua anak kan harusnya anaknya presiden tiga-tiganya nih. Tapi presiden memihak ke anak kedua, terasa anak ketiga. Nah, ini ya bersama kan kayak di rumah lah. Kalau orang tua memihak ke salah satu anak, ya anak kedua dan ketiga itu kenapa bapak kita begitu? Kira-kira begitu kejadiannya tuh. Oke, Mas Dede, ini menarik saudara. Untuk Anda merespon ini dulu. Mungkin disambung juga dengan pertanyaan saya. Kalau sekarang kan memang posisinya taruhlah masih unggul ya, karena kita menunggu finalnya nanti seperti apa. Kan janji-janji implementasi sudah mulai di depan mata tuh, makan gratis dan segala hal, poin-poin janji-janji yang sudah disampaikan pada saat kampanye yang pasti membutuhkan banyak anggaran gitu ya. Betul. Berarti ini harus benar-benar nanti direalisasikan karena kan ditagih janjinya sama rakyat. Seperti apa, Mas? Betul. Iya, terutama soal makan gratis dan juga susu ya untuk pelajar, juga ibu-ibu hamil ya. Itu memang sudah menjadi program prioritas Prabowo Gibran untuk mengatasi beberapa hal. Yang pertama itu adalah mengatasi stunting karena dimulainya sejak ibu hamil. Ya. Kedua itu adalah untuk mengatasi angka kematian ibu. Dan yang ketiga itu adalah untuk mengatasi gizi buruk. Yang dimana kita sudah sama-sama tahu bahwa orang Indonesia rata-ratanya IQ-nya itu 78 ya. Yang dimana itu adalah 10, ya peringkat 10 dari 10 negara di ASEAN. Dan ini merupakan sesuatu yang alarming dan Pak Prabowo dan Mas Gibran bertekad untuk mengangkat itu secara radikal. Oleh karena itu diperlukan sebuah program yang bisa dibilang betul-betul memiliki nilai novelty, kebaruan, kurang lebih seperti itu ya. Dan ini ya selama 5 tahun nanti puncak pemerintahan itu, jadi kan ada 5 tahun ya. Dan ini akan dicicil tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan puncaknya di tahun kelima. Diproyeksikan akan ada 82 juta penerima manfaat. Oke, itu program sudah susu dan makan gratis. Iya, nanti di puncaknya itu adalah 400 triliun rupiah. Di puncaknya ya. Cuman kita sama-sama tahu ya, maksudnya APBN Indonesia itu bergerak makin besar, berputar semakin besar, semakin besar dan semakin besar, dan ini sudah dihitung sangat-sangat visible. Tapi inilah dia. Negara maju di Eropa manapun, mereka investasi in human capital itu sangat besar, sangat luar biasa besar. Dan kalau kita mau menjadi negara maju, Indonesia emas 2045, maka kita harus investasi in human capital sebesar mungkin. Dan Pak Prabowo dan Mas Gibran memulainya itu dari aspek gizi untuk 3 tujuan tadi. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini yang agak menarik ini ya. Ini seringkali kami dituding ya soal bansos dan lain-lain ya. Ini harus diluruskan bahwa yang namanya bansos itu ya dibahas oleh setidaknya 8 kementerian ya. Yang dimana kebutuhannya itu dikaji secara teknokratik oleh Bappenas. Bahwa betul nggak kebutuhan itu ada. Yang pertama adalah kebutuhan pasca COVID, yang kedua adalah kebutuhan El Nino, gitu ya. Kemudian aspek keuangannya itu dilihat, dikaji oleh Kemenkeu, ya, yang dipimpin oleh Ibu Sri Mulyani. Yang kemudian semuanya diajukan ke DPR lintas fraksi, mengkaji, memperdebatkan, yang kemudian pada akhirnya menyetujui. Itu ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ya, soal pembagiannya. Begini, Pak Jokowi itu memang sudah lama dekat dengan rakyat. Saya ingat betul, waktu masih menjadi gubernur, Pak Jokowi bukan hanya dekat dengan rakyat, tapi masuk gorong-gorong. Ya. Yang kedua, Lebaran tahun lalu, Pak Jokowi membagikan langsung THR kepada rakyat dengan tangannya. April 2023, Pak Jokowi membagikan langsung bansos kepada Gojek, ojol, ya. Dan ini semuanya nggak pernah ada yang meributkan, ya. Karena memang seperti itulah karakter Pak Jokowi. Nah, ini kan cuma diributkan, ya. Di tahun-tahun politik ini karakternya diributkan. Yang saya khawatirnya kayak begini, Pak Jokowi sudah terang benderang memberikan gestur bahwa beliau bersama paslon nomor 2. Di samping itu, beliau bekerja seperti presiden pada umumnya. Nah, ketika pekerjaan beliau bagus dan ini berdampak kepada paslon nomor 2, nah ini beliau-beliau ini yang kemudian tidak suka. Jadi seolah-olah Pak Jokowi itu harus kerjanya jelek. Mas Dede tahan dulu. Saya hanya punya waktu sempit sekali. Tapi Pak Said silakan. Saya gini aja. Saya birokrat 32 tahun. Sangat tidak masuk akal Menteri Keuangan disuruh
menaikkan bansos 50 triliun dan mematikan proyek lain. Itu jangan nggak bisa dibantah. Dan saya pikir ini pelanggaran karena tidak bisa tanpa persetujuan DPR. Nah, itu bisa bayangkan itu. Yang kedua, namanya pelanggaran anggaran, penguasa anggaran itu menteri, bukan presiden. Kenapa bukan menteri sosial mencairkan? Jadi ini udahlah susah dibantah. Tapi pembenaran saya maklumi karena saya tahu posisi Mas Ande. Tapi saya bisa berdebat dengan siapapun. Saya pengelola anggaran. Iya, coba tahun, tapi di DPR itu sudah disetujui dengan buffernya. Dengan buffernya. Enggak disetujui, belum. Disetujui dengan buffernya. Tidak bisa namanya pengalihan anggaran tidak tanpa persetujuan DPR, itu belum. Jadi jangan. Waktu itu sempit saya kasih Mas Imam, silakan mungkin untuk komentar, silakan. Ya, komentar dan juga sekaligus mungkin kasih closing statement. Ya. Intinya kami dari Paslon 3 terima kasih kepada seluruh masyarakat, penyelenggara dan semua paslon yang lain 02, 01. Terima kasih atas kompetisi ini. Tapi mari kita punya niat yang baik untuk menjaga demokrasi. Jangan karena ingin menang kita menghalalkan segala cara. Terlalu mahal buat bangsa ini mengarungi berbagai macam masalah di masa mendatang kalau cara yang dilakukan untuk memenangkan pertarungan cara-cara yang tidak baik. Jadi kami terus mengundang partisipasi publik untuk mengawasi beberapa fase kepemiluan ke depan karena ini belum selesai. Mari kita sampaikan di ruang-ruang yang memungkinkan, di ruang-ruang yang konstitusional. Apabila ada hal-hal yang dirasa tidak sesuai aturan, mari kita perbaiki demokrasi Indonesia dan pada waktunya kita berharap Indonesia benar-benar menjadi negara maju di 2045. Tapi lagi-lagi itu bukan tanpa syarat. Kalau indeks demokrasi kita selalu turun, indeks korupsi kita selalu turun, nepotisme menjadi budaya. Saya rasa 2045 itu hanya cita-cita dan itu tidak saya inginkan. Karena ini pemilu ini kan bukan soal siapa yang memimpin hari ini ya. Ini jangan-jangan soal cucu kita, cicit kita yang akan merasakan 2045. Jadi kalau kita hanya berpikir menang kalah, mohon berpikir lebih panjang begitu ya untuk negara yang sama-sama kita cintai. Oke, kalau dari Anda Pak Said Didu? Ya, saya pikir mari kita tunggu semua dan mari kita satukan tekad memperbaiki demokrasi dan memenangkan pemilihan di atas demokrasi yang baik. Itu saya pikir yang paling penting. Tidak ada gunanya memenangkan demokrasi kalau demokrasinya tidak baik, maka itu hanya istilahnya mematikan api dalam sekam yang suatu saat akan meledak. Saya pikir itu, dan bukan kita yang menikmati, mengalami, nanti anak cucu kita yang mengalami. Jadi saya pikir masih ada unek-unek yang mau disampaikan? Oh, saya begini, saya selalu berusaha memaklumi penjelasan orang karena saya tahu posisinya. Tapi saya birokrat dan saya bukan politisi, jadi saya biasanya ngomong apa adanya. Nah, kebetulan karena saya ingin perubahan, maka saya bergabung sama Anies Baswedan. Jadi saya tidak ada nilai politik dalam pernyataan saya, tapi adalah nilai kebenaran yang saya sampaikan. Tapi saya pahami posisi teman-teman karena posisi politik. Itu normal saja. Oke, baik. Mas Dede? Ya, hukum sudah menyediakan kanal-kanal apabila terjadi kecurangan, ya. Jangan sampai kerja-kerja elektoral ini ya merusak wibawa demokrasi dengan menurunkan legitimasi pemilu itu sendiri. Karena ketika wibawa pemilu runtuh, maka wibawa demokrasi sudah pasti akan runtuh. Ketika wibawa demokrasi runtuh, maka ideologi asing yang tidak kita inginkan seperti khilafah dan lain-lain itu mendapatkan ruang untuk masuk ke Indonesia dan kita tidak menginginkan itu. Jadi mari kita sama-sama ya menjaga kualitas pemilu ini dengan tidak mendelegitimasi hasil pemilu hanya karena hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ya, hukum sudah menyediakan kanal-kanal. Saya menghormati ya kawan-kawan dari paslon 1 dan paslon 3 ya, yang ketika hasilnya tidak sesuai dengan yang diinginkan, kemudian mengumpulkan bukti kecurangan dan saya menduga akan diadukan ke MK. Ya, saya menghormati itu semua. Tapi satu hal yang pasti, mari kita jaga kedamaian di Indonesia. Ya, tidak ada yang lebih penting daripada persatuan di Indonesia ini.
Pak Prabowo pernah mengatakan seperti ini, hari ini kita boleh saja berkontestasi, berkompetisi di sebuah pagelaran yang namanya pemilu. Tapi setelah itu apa? Kita akan menjadi mitra dalam pembangunan nasional. Dan saya pikir ini adalah sebuah wisdom yang sangat penting yang harus kita resapi bersama. Oke, karena ngomongin soal MK, jadi saya pengen tahu komentarnya ya dari 01 dan 03 begitu, sejauh mana mungkin nanti MK akan cukup memfasilitasi dan juga mengabulkan begitu ya nantinya laporan-laporan yang muncul nih. Mas, boleh Pak Said Didu dulu? Semua pintu, tujuan 01 itu kan memperbaiki demokrasi. Jadi kalau ketemukan cacat demokrasi pasti akan ditempuh. Itu normal saja gitu. Nggak ada yang yang aneh. Ya, karena tujuannya adalah jangan sampai ada cacat demokrasi terbawah sampai kapanpun. Itu harus diakhiri dengan melalui proses-proses yang kanal-kanal proses penyelesaian hukum yang baik. Saya pikir ya tidak tertutup kemungkinan. Kalau dari Mas Imam? Ya, tentu itu saluran yang sangat mungkin diambil. Sekarang kami sedang mengumpulkan bukti-bukti, mengumpulkan informasi, dan ya tentu kita punya kisah di MK ya, putusan 90, kita punya cerita MK-MK, tetapi saya rasa putusan itu memberikan pelajaran bagi semua pihak. Semoga MK bisa terus menjadi penjaga dari marwah bangsa ini, marwah demokrasi kita, dan apabila nanti memang akhirnya kami bersepakat untuk menggulirkan itu ke MK sebagai bagian dari ikhtiar, dan kami berharap gitu ya para hakim yang mulia bisa menjalankan amanahnya sehingga kita semua bisa merayakan apapun hasilnya. Kan menang kalah dalam demokrasi itu sebenarnya mirip kayak kehidupan sehari-hari ya, bisa menang bisa kalah. Tetapi bagaimana caranya kita mendapatkan kemenangan yang terhormat juga kekalahan yang terhormat. Itu yang bisa menjamin adalah negara, dan representasi dari negara pada konteks tersebut adalah yudikatif kita, Mahkamah Konstitusi.